Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari Putri Mahkota Motor kedatangan motor Vario, di mana motor Vario 125 ini setelah diamati ternyata dia kedipan 12. Jadi seperti ini dia. Satu dua. Nah, ini kalau di start ini dia tidak bisa, karena ternyata kalau dilihat dari kondisi motor ini sudah dibuka semuanya kabel-kabelnya. Kalau kedipan 12, kedipan pertama ini 10, kedipan kedua itu satuan, jadi dia hitungannya 12. Oleh karena itu, kalau lihat kedipan ini berarti dia berasal dari sini ya. Dari injektornya. Kalau kedipan 12, injektornya ini. Jadi injektornya ini untuk sementara jangan dulu langsung dipatok bahwa itu yang rusak ya. Walaupun kedipannya 12 atau 12 ya, jangan langsung dulu diganti, karena belum tentu kedipan 12 lalu injektornya ini langsung mau diganti. Jangan dulu, kita cari dulu permasalahannya di mana. Dan rata-rata kalau kedipan 12 rata-ratanya sih larinya ke situ, ke injektor ini. Jadi ini kita sudah buka, ini kabel-kabelnya sudah dibuka ya, untuk ngecek dia punya jalur instalasinya, jalur kelistrikannya sudah dibuka nih semuanya. Namun nanti kita lihat kembali ya, kita ngecek. Mana ada lebu? Kita ngecek dulu satu-satu dia punya screen. Ini awalnya dia berada di soket screen ini, dia terbakar dia. Jadi untuk mengantisipasi ini kita buat jalur baru, yaitu kita buat jalur screen baru seperti ini dia. Tetapi setelah dilihat, nanti kita ngecek dulu satu-satu kembali bahwa di mana yang putus screennya. Oke ya. Jadi untuk ngecek satu-satu ini screennya, kita harus pakai avometer analog. Ya, kita cek satu-satu ya. Kita pakai analognya seperti ini. Kita kancing dulu ya, supaya dia supaya dia bisa fokus. Bisa kelihatan ya. Mana ini operatornya ini? Coba sini sedekat. Jalannya, speedometernya. Oke. Berarti screennya ini bagus. Kemudian screen berikutnya
Ini screennya sudah dikondisikan nih teman-teman, screennya sudah dikondisikan. Nah ini juga bagus ya. Jadi di jalur ini ada 2 jalur yang sudah terkondisikan, dimana di jalur ini yang sudah terkondisikan ya, di jalur meter tile yang 10 ampere ini ya, meter tile yang 10 ampere dengan highlight 10 ampere tambah engine full pump. Jadi 3 screen ini sudah terkondisikan, ini dia sudah terkondisikan. Nah jadi dia kembalinya ke sini. 3 screen tadi sudah terkondisikan di sini dan dia pada kondisi normal tersambung. Kemudian kita ngecek lagi 3 screen ya. Di screen main yang 25 ampere ini backup yang 10 ampere dengan ECU. Kita ngecek lagi ya. Oke, operatornya pada pintar nih. Kasih kena di sini ya. Jadi sekarang kita ngeceknya di main yang 25 ampere. Bagus ya? Ya, kelihatan ya. Naik. Kemudian mainnya sudah bagus, screennya. Kemudian backup yang 10 ampere. Ini juga bagus ya, kelihatan ya. Ya, oke. Kemudian ECU-nya ECU C dan L yang 10 ampere. Ini sudah bagus juga. Oke. Jadi sekarang kondisi daripada motor ini untuk screennya pada bagus semuanya. Cuman setelah dicek ternyata itu kedipannya masih tetap di posisi 1, 2 atau 12 ya. Di posisi 1, 2. Jadi kalau saya analisa ini barang, ini motor, kita harus ngecek di jalur instalasi kelistrikannya dulu. Kita ngecek di instalasi kelistrikan, terutama di sini, di koilnya ini sebelah. Ini posisi koilnya, ini harus dicek dulu ada pengapiannya atau tidak. Oleh karena itu kita harus ngecek pengapiannya dulu lewat busi. Oke guys. Oke, kita buka dulu ya. Mana kunci busi? Jadi kita buka dulu businya, kemudian kita ngecek pengapiannya. Ya seperti ini. Kita ngecek pengapiannya, ada pengapiannya atau tidak. Nah itu. Coba di start.
Ini masih tetap kondisinya 1 1 2 ya. Ini melihat kondisi seperti itu, kita start sambil mengecek busi. Ini tidak ada pengapiannya sama sekali. Nah, ini tidak ada pengapiannya ya. Nah, berarti itu di jalur pengapian ini ada bermasalah. Oleh karena itu kita harus ngecek di kelistrikannya dulu mana yang bermasalah ini, sehingga bisa kita tahu. Akhirnya avometer lagi kita fungsikan. Melihat dari kondisi yang ada, kita harus ngecek dulu di sini. Di sini kabelnya mana? Di sini. Di kabel coil ini, kelihatan ya? Lihat sini. Di kabel coil, di sini di coilnya Vario 125, ini ada 2 kabel. Jadi kita cabut yang kabel ininya dulu supaya kita bisa cari tahu jalur pengapiannya di mana dia berasal. Oke? Yang ini ya, bisa lihat ini ya. Cabut yang satu aja, yang kabel warna hitam bergaris putih, di coil Vario 125, cabut satu yang kabel hitam bergaris putih. Oke? Sini. Jadi cara ngeceknya begini. Satu di sini ya. Kita harus cari satu-satu. Kita coba cek. Nah, di sini mestinya dia harus tersambung di sini karena putusnya lewat sini nih. Kabel putih ini, coba. Kabel putih garis hitamnya itu. Kemudian di sini lagi, coba lihat. Di sini kabel putih, kabel hitam plus putih ya. Nah, coba cek sana. Nah, agak sedikit main ya. Kasih dekat. Nah. Iya, coba di sini lagi. Nah, ini kabel hitam saya jumper. Kemudian jadi kabel jumper ini obatnya cuman ini untuk membuktikan bahwa jalur pengapiannya ini kita harus jumper dia dari kabel hitam bergaris putih. Ini kita harus ketemunya di sini. Nah, karena di sini juga kabel hitam bergaris putih. Nah, jadi ini kita jumpernya begini supaya kita bisa tahu bahwa ternyata di sini, siapa tahu di sini bisa ada solusi. Jadi jumpernya gini ya, gini. Oke. Nah, sekarang kita lepas, kita kembali ke busi lagi, kita ngeceknya ulang. Ayo. Ya, di sini lagi. Setelah kita jumper tadi, di sini kita coba memasang kembali ini kabel yang tadi yang dicabut, kabel hitam ya, bisa kelihatan ya? Kelihatan. Ini. Kasih dekat lampunya. Nah, lampunya ini kelihatan sini. Ini. Nah, yang ini tadi ya. Kabel hitam bergaris putih. Saya lihat ya. Di posisi coil. Nah, kita pasang kembali ya.
Kelihatan? Kasih kelihatan sini. Nah, kita colok ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mencoba untuk ngecek dia punya pengapian. Nah, tanpa perlu mereset, tanpa perlu mau reset manual, mau reset otomatis, tidak perlu. Nanti coba kita lihat dulu ya, bahwa dia sudah normal atau gimana. Nah, alhamdulillah ternyata dia kembali normal dan lampu indikator tadi sudah pada hilang. Ternyata di jalur koil tadi yang kabel hitam tadi, ini kabel hitam plus kabel hitam bergaris putih ini, biasanya dia paling depan ya. Nah, sekali lagi teman-teman, kita berbagi ilmu. Jadi ini kabel hitam bergaris putih, inilah masalahnya. Dan setelah di jumper tadi, di jalur tadi ini, di jalur kabel hitam plus kabel hitam bergaris putih, ini juga kabel hitam bergaris putih, ternyata hilang dia punya kedipan 1 2. Dan kita kembali coba kasih start. Kita lihat pengapian. Ya, coba mulai. Nah, ternyata muncul ya. Oke, coba kasih mati dulu. Itu, kasih jauh supaya jangan kelihatan cahaya. Jangan ke sini. Itu lampunya jangan menghadap ke sini. Sana. Lampunya menghadap ke sana gitu. Nah, coba start. Nah, supaya kita lihat pengapiannya. Oke guys, nyala ya. Oke, cukup. Nah, sekarang mana Adel ya? Aduh, kita matiin ya. Sekarang kita untuk kita cabut dulu ya. Mana delay tadi? Sekarang kita coba cabut lagi. Kita cabut dulu businya. Oke. Kita colok kembali di tempatnya. Kita colok. Dan untuk perlu diketahui, untuk busi, khusus untuk busi yang paling efektif adalah ini kodenya ya, NGKR. Tulisannya warna biru. Nah, ini NGKR ini busi khusus untuk motor metik. Jadi jangan pernah pakai busi yang lain, karena busi ini susah dia rusak dan jarang dia rusak. Itu saran dari Standar Nasional Indonesia. Oke guys, kita pasang kembali setelah lewati beberapa proses pencarian di jalur instalasi kelistrikan. Ternyata jalur di kabel koil itulah masalahnya. Dan alhamdulillah kita sudah dapat solusinya. Dan kita pasang kembali kepala businya dan kita tes. Oke guys, kita coba tes untuk kasih bunyi.
Oke. Pada akhirnya pada mati ya, dia punya lampu indikator. Kita tes kasih bunyi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini belum terpasang rupanya. Ini juga ini lupa dipasang tadi, jadi jelas tidak bisa. Oke. Oke guys, kita coba ya. Coba. Alhamdulillah. Jadi sudah bunyi ya. Jadi di situ kesalahan daripada motor ini adalah di jalur kabel hitam plus kabel hitam bergaris putih yang tadi sudah dijamper ini ya. Inilah masalahnya, dan itulah kita sudah dapat solusinya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi pengalaman. Kita berbagi pengalaman. Oke guys, ini master hambur semuanya nih. Kalau kabelnya juga master hambur. Jadi mungkin itu cukup sekian dari kami. Dengan adanya motor Vario ini bisa menjadi pengalaman untuk kita semua. Kita berbagi, bagi pemula, kita saling berbagi pengalaman lah. Oleh karena itu cukup sekian dari kami. Adapun ada salah-salah kata, mohon kami dimaafkan. Semoga ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Mahkota Motor, oke. Ya, alhamdulillah dari sekian yang sudah kita selesaikan tadi, motor Vario 125 yang pada akhirnya dia terselesaikan juga pada malam hari ini, malam Selasa. Tanggal berapa hari ini Fajar? Tanggal berapa? Tanggal 7 Juni 2021. Motor Vario 125 yang pada awalnya tadi nyalanya kedipan 12 alias 12, yang dimana 112 itu 12 alias 12 itu dia terfokusnya pada injektor, dan ternyata di jalur injektornya itu ada
kabel yang tidak terkoneksi. Setelah kita mereset dan mencari jalur mana yang salah atau ada yang keliru, alhamdulillah sekarang sudah terjawab dan inilah hasilnya. Kita akan mencobanya. Alhamdulillah sudah jalan. Pada malam hari ini alhamdulillah sukses. Lampunya sudah nyala. Semuanya etalasi kelistrikan pada oke. Semoga ini menjadi pengalaman, kita berbagi pengalaman bagi para teman-teman bengkel. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita di hari-hari kemudian. Oke, terima kasih. Salam sukses dari Putri Mahkota Motor. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita di kemudian hari. Vario 125 sukses dengan hanya di jumper kabel hitam garis putih dari koil dan disambung ke kabel hitam bergaris putih di jalur kunci kontak. Itu solusinya, dan alhamdulillah itu terjawab. Salam sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya bisa tahu bahwa itu dari Anda. Salam sukses untuk teman-teman di bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.